Di tengah malam yang sunyi, hanya satu lampu di sudut ruangan yang masih menyala. Kantor itu, yang biasanya penuh hiruk-pikuk, kini kosong dan membeku dalam keheningan. Di situ, duduk seorang pria, punggungnya bungkuk, mata fokus pada layar komputer yang nyaris kosong. Dia adalah Arman, seseorang yang dikenal karena ambisinya yang tak kenal lelah, selalu menjadi yang terakhir meninggalkan kantor. Bagi Arman, tidur hanyalah penghalang menuju kesuksesan, dan lembur telah menjadi kebiasaannya. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada bisikan dari kegelapan yang mengelilinginya. Setiap malam, Arman duduk di ruangan itu sendirian. Cahaya lampu di meja kecilnya menjadi satu-satunya sumber terang, membentuk lingkaran kecil yang memisahkannya dari kegelapan. Jam di dinding berdetak pelan, tapi dentingnya terasa menggema di ruang kosong, menandai waktu yang seolah berhenti. Di sini, di tempat yang sunyi dan beku, Arman terus bekerja, mengabaikan kelelahan yang mendera. Ambisinya lebih kuat daripada kantuk yang merayap. Namun, ketika jarum jam bergerak menuju tengah malam, suasana di sekitarnya mulai berubah. Suara-suara halus muncul, samar-samar di antara detik jam. Arman mengernyit, lalu melanjutkan mengetik, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara mesin di lantai bawah yang bekerja. Tapi, suara itu kembali, lebih dekat, seperti langkah pelan yang berhenti tepat di belakangnya. Arman menoleh, namun tak ada siapapun. Kantor itu tetap kosong, bayangannya sendiri memanjang di lantai. Ia memutuskan untuk kembali bekerja, menganggap bahwa pikirannya mulai lelah dan bermain-main dengannya. Tapi setiap kali ia mencoba fokus, sudut matanya menangkap bayangan yang melintas cepat. Gelisah, ia memaksa dirinya untuk menatap lurus ke layar, mencoba mengabaikan perasaan yang tak menyenangkan itu. Dalam hatinya, ada bisikan ketakutan, kecil tapi tak mau hilang, seperti sebuah peringatan yang tak terucap. Arman menatap layar komputernya dengan frustrasi. Proyek penting ini harus selesai malam itu juga, namun pikirannya buntu. Di layar, angka-angka dan laporan berserakan tanpa arah, seperti teka-teki yang tak punya jawaban. Dia menghela napas panjang, merasa terjebak, tapi tidak bisa berhenti. Baginya, setiap lembur adalah langkah menuju impian besar yang ia kejar. Namun, malam itu rasanya berbeda. Seolah-olah kantor yang sunyi semakin membisukan pikirannya. Lalu, di tengah-tengah keheningan, ia mendengar sesuatu. Suara samar, hampir seperti bisikan yang lembut, terdengar dari arah kegelapan di belakangnya. Arman terpaku. Awalnya, ia mengira hanya halusinasinya saja, efek dari begadang terlalu lama. Tapi suara itu kembali, lebih jelas, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di dekatnya, membisikkan ide-ide yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Suara itu tidak memaksa atau mengancam, nada suaranya justru terdengar tenang, meyakinkan. Kata-kata yang disampaikan sangat sederhana, tapi setiap saran terdengar begitu brilian. Arman merasa ide-ide itu langsung membuka jalan di kepalanya, seperti cahaya yang menerangi kegelapan pikirannya. Ia mulai mengetik, menuruti setiap saran yang diberikan, dan menyaksikan bagaimana laporan yang tadinya kacau mulai membentuk hasil yang sempurna. Sambil terus bekerja, Arman merasa tubuhnya mulai gemetar. Bukan karena dingin atau ketakutan, tetapi karena keanehan dari situasi ini. Siapa yang berbicara dengannya? Bagaimana mungkin ada suara di dalam kantor yang kosong? Namun, saat jari-jarinya bergerak di atas keyboard, ketakutannya memudar, tergantikan oleh rasa kagum. Ia tidak ingin berpikir terlalu banyak. Mungkin ini hanya pikirannya sendiri, mungkin ini ilusi akibat kelelahan. Keesokan harinya, pekerjaannya dipuji habis-habisan oleh atasannya. Mereka mengatakan bahwa laporan itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah mereka lihat.
Ide-ide yang Arman sampaikan bukan hanya disetujui, tapi menjadi pembicaraan di seluruh kantor. Pujian ini membawa perubahan besar dalam karirnya, bahkan bos besar menyampaikan rasa terima kasih secara langsung padanya. Satu kata yang tidak pernah ia dengar sebelumnya terucap, promosi. Arman merasa campur aduk antara bangga dan bingung. Di satu sisi, dia sangat senang, tetapi di sisi lain, rasa cemasnya mulai merayap. Ia tidak bisa melupakan dari mana ide-ide itu muncul, dari suara samar yang terdengar dari balik bayangan. Malam itu, ketika kantor sepi dan dirinya sendirian, suara tersebut telah membuka pintu keberuntungan baginya. Malam itu juga, di saat perayaan pujian masih menggema, Arman bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya sosok ini? Apa yang mereka inginkan darinya? Dan, yang lebih penting, apa yang akan terjadi jika ia terus menerima bantuannya? Kantor yang tadinya terasa seperti tempat kerja biasa, kini mulai memiliki makna baru. Bagi Arman, setiap lembur berikutnya mungkin berarti lebih dari sekadar bekerja keras. Mungkin di balik layar komputer yang dingin, ada sosok yang menunggunya. Arman tersenyum puas saat menerima kabar itu. Sebuah promosi kecil, langkah awal yang sudah lama ia nantikan. Pujian yang diterimanya tempo hari membawa hasil nyata. Hari itu ia berjalan sedikit lebih tegap, bangga pada dirinya sendiri, merayakan keberhasilan kecilnya. Kantor terasa lebih bersahabat, rekan-rekannya menyapanya dengan senyum. Semua ini memberinya semangat baru untuk terus bekerja lebih keras, bahkan jika harus lembur hingga pagi lagi. Namun, keesokan paginya, berita buruk menyebar di kantor. Roni, rekan kerjanya yang ramah dan penuh canda, mengalami kecelakaan serius saat perjalanan pulang. Semua orang terkejut dan muram. Roni kini berada di rumah sakit, dalam kondisi kritis. Berita itu langsung menohok Arman. Tadi malam ia merasa begitu senang dan bangga, tapi sekarang perasaan bersalah mulai menyelinap. Meskipun tak ada alasan jelas, Arman tak bisa menahan perasaan aneh di dalam dirinya. Rasa bahwa ada kaitan antara kejadian itu dan keberuntungannya. Ia mencoba menepisnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kecelakaan Roni adalah sebuah kebetulan. Namun, pikiran itu terus mengganggunya sepanjang hari. Ia duduk di mejanya, menatap layar komputer, berusaha keras untuk fokus. Ini hanya nasib buruk, gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi keheningan kantor membuat segala pikiran semakin keras bergaung di kepalanya. Malam berikutnya, Arman kembali di meja kerjanya, tenggelam dalam lembur. Kantor sekali lagi berubah menjadi ruang sunyi yang penuh bayangan, hanya ditemani suara pendingin ruangan yang berbisik pelan. Pikiran tentang Roni masih mengganggu, tapi Arman memaksa dirinya untuk fokus pada pekerjaan. Proyek berikutnya sudah menunggunya, dan ini bukan saatnya untuk melamun. Ia memutuskan untuk membuang segala pikiran negatif dan berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebaik mungkin. Tapi, tepat ketika malam semakin larut, suara itu datang lagi. Sama seperti sebelumnya, halus, tenang, tapi penuh keyakinan. Suara tersebut muncul entah dari mana, seolah-olah merembes keluar dari sudut-sudut gelap ruangan. Arman menegang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah halusinasinya. Namun, suara itu mulai berbicara, mengarahkan Arman dengan kata-kata sederhana yang terasa tepat di hatinya. Kali ini, idenya bahkan lebih cemerlang daripada sebelumnya. Rasa takut mulai merayap dalam dirinya, tapi suara itu begitu menenangkan, begitu penuh keyakinan. Dalam kegelisahan dan rasa takut, Arman kembali menerima bantuan tersebut. Perasaan ganjil mulai muncul di dadanya, campuran antara ketakutan dan kekaguman. Suara ini, sosok ini, seolah-olah mengetahui semua jawabannya. Dengan mengikuti setiap sarannya,
Arman melihat hasil kerjanya berkembang dengan cara yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pikirannya berputar. Siapa sosok ini? Kenapa ia membantunya? Namun, semakin dalam ia mencoba memahami, semakin dalam pula ia merasa tertarik pada bantuan misterius itu. Akhirnya, Arman menenangkan dirinya. Suara ini telah membawa keberuntungan dalam karirnya, dan mungkin saja ini adalah jalan pintas menuju kesuksesan yang ia idamkan. Tanpa menyadari ancaman yang perlahan mengintai di balik bantuan itu, Arman membiarkan dirinya terbawa arus. Sekarang, setiap lembur adalah kesempatan, bukan lagi sekadar beban. Arman berdiri di depan jendela kantornya, melihat keluar dengan perasaan puas. Ia baru saja menerima kabar promosi keduanya, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Bos besar memujinya di depan tim, bahkan memanggilnya sebagai contoh teladan pekerja keras. Arman merasa keberhasilan ini adalah bukti dari usahanya selama ini, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Namun, tak lama setelah kabar baik itu, kabar buruk datang menghampiri. Linda, rekan kerjanya yang selama ini bekerja di departemen sebelah, mengalami kecelakaan. Tak seperti Roni yang kecelakaan di luar kantor, Linda mengalami insiden yang lebih aneh, jatuh dari tangga di kantor, padahal saat itu tidak ada siapapun di sekitarnya. Suara jatuhnya terdengar keras, bergema di lorong yang sepi. Ketika rekan-rekannya menemukannya, Linda tergeletak di dasar tangga, wajahnya penuh darah dan tubuhnya tak bergerak. Seketika suasana kantor berubah. Rekan-rekan kerja Arman berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa mulai menduga-duga, berpikir mungkin ada sesuatu yang salah dengan kantor ini. Ada yang menyebut kecelakaan ini sebagai tanda buruk, sebuah kutukan, atau mungkin lebih dari itu. Rasa takut mulai menyelimuti atmosfer kantor, mengusik ketenangan yang selama ini mereka anggap biasa. Mendengar semua gosip ini, Arman merasakan ketakutan yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. 2 kali ia mendapatkan promosi, dan 2 kali pula rekan kerjanya mengalami kecelakaan. Pikirannya mulai berkelana. Ia ingat bisikan misterius itu, suara yang selalu datang di malam hari ketika ia lembur sendirian. Bagaimana jika ada keterkaitan antara suara itu, keberhasilannya, dan kecelakaan-kecelakaan ini? Benarkah ia telah membayar harga untuk setiap langkah naik dalam karirnya dengan celaka bagi orang-orang di sekitarnya? Namun, Arman mencoba menahan ketakutannya, mencari alasan untuk menenangkan diri. Ini hanya kebetulan, gumamnya dalam hati. Ia terus membenarkan diri, mengatakan bahwa promosi ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan sesuatu yang aneh atau mistis. Bagaimanapun, kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Roni dan Linda hanyalah korban dari nasib buruk, bukan efek dari promosi atau bantuan misterius yang ia terima. Namun, seiring berjalannya waktu, pikiran itu sulit diabaikan. Kantor yang dulu ia kenal berubah menjadi tempat yang mencekam setiap kali malam datang. Arman mulai merasa setiap sudut gelap, setiap bayangan yang bergerak, membawa makna yang lebih dalam dari sekadar ilusi mata. Ketika ia sendirian, bekerja lembur di malam hari, ia merasa diawasi. Perasaan ini bukan hanya sekadar firasat, lebih seperti bayangan yang selalu mengikutinya, mengamati setiap langkah dan tindakan yang ia ambil. Setiap kali ia duduk di mejanya, kenangan suara itu kembali muncul. Suara lembut, tenang, dan penuh keyakinan yang memberinya ide-ide cemerlang. Meskipun ia mulai merasa cemas, bagian dari dirinya merasa bergantung pada suara tersebut. Setiap kali suara itu muncul, kesuksesan mengikutinya, meski di balik semua itu ada bayangan kelam yang terus mengintai. Arman tidak bisa menyangkal, ada keinginan besar dalam dirinya untuk terus naik, meraih posisi yang lebih tinggi. Dan suara ini, bagaimanapun juga,
telah membantunya sampai sejauh ini. Di sisi lain, ketakutan yang ia coba redam mulai membesar. Apa yang akan terjadi jika ia terus menerima bantuan ini? Apakah akan ada korban berikutnya? Apakah akan ada lagi kecelakaan yang merenggut rekan-rekannya, satu demi satu? Pikiran itu menghantuinya, tapi ia tidak bisa mengabaikan suara misterius itu. Arman berada di persimpangan, terjebak antara ketakutan dan ambisi. Malam-malam lembur berikutnya, setiap kali Arman mendengar suara itu, ia merasa semakin sulit untuk menolak. Suara itu kini tidak lagi sekadar bisikan, tetapi lebih seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Dan meskipun hatinya mulai dipenuhi ketakutan, Arman tidak bisa berhenti. Ambisinya yang besar membuatnya buta terhadap konsekuensi yang mungkin akan datang. Malam-malam berikutnya, Arman merasakan kehadiran sosok misterius itu semakin nyata, semakin menguasai. Jika sebelumnya hanya sesekali muncul untuk memberikan saran di saat-saat genting, sekarang suara itu terdengar hampir setiap malam, bahkan mulai terdengar lebih menuntut. Setiap kali Arman menyelesaikan satu tugas, suara itu menginstruksikan langkah berikutnya, seolah ada kekuatan yang memaksa Arman untuk terus bergerak, terus bekerja, terus mengejar lebih tinggi. Semula, Arman menyambutnya sebagai bantuan yang luar biasa. Tapi kini, setiap instruksi terasa seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Suara itu berbicara dengan intensitas yang berbeda, lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menguasai. Nada yang disampaikan tidak lagi lembut, namun menyiratkan ancaman yang tersembunyi. Suara itu seakan tahu segalanya tentang Arman, bahkan hal-hal yang tak pernah diceritakannya kepada siapapun. Seiring berjalannya waktu, Arman semakin tenggelam dalam rutinitas yang tak sehat. Kantornya menjadi rumah keduanya. Meja dan layar komputernya berubah menjadi satu-satunya dunia yang ia kenal. Saat ia berkaca pada dirinya sendiri, wajah yang dilihatnya tampak asing. Kantung mata hitam, wajah tirus, dan mata merah yang lelah menjadi ciri khas barunya. Namun, meski tubuhnya kian menjerit kelelahan, Arman merasa tak bisa berhenti. Suara itu menuntutnya untuk terus bekerja, tak kenal henti, tak mengenal ampun. Setiap kali Arman mencoba mengabaikannya, suara itu kembali muncul, kini dengan desakan yang lebih kuat, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik kegelapan kantornya. Ketika malam semakin larut, dan hanya lampu di mejanya yang menerangi ruangan, Arman mulai merasa seakan-akan ruangan itu mengecil, membungkusnya dalam kegelapan yang kian pekat. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada bayangan yang mengintip dari balik meja-meja kosong. Sesekali terdengar suara gesekan, seperti suara kertas atau tarikan nafas yang begitu dekat. Arman menolak untuk berpikir lebih jauh, ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek dari kelelahan dan kurang tidur. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan asing yang mulai tumbuh, sebuah ketakutan yang ia coba redam. Ia merasa seperti dikendalikan, seperti boneka yang tali-tali kehidupannya diatur oleh sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Setiap kali ia merasa ragu atau cemas, suara itu muncul, menawarkan kata-kata penyemangat yang terdengar lembut namun aneh. Arman mulai merasa seakan dirinya tidak lagi utuh, sebagian dari jiwanya telah diambil, ditukar dengan ambisi yang terus membara. Suara itu mulai berbicara lebih sering, tak memberi ruang bagi Arman untuk berpikir sendiri. Di sela-sela instruksinya, suara itu terkadang berbisik hal-hal yang membuat bulu kuduk Arman meremang, membicarakan rahasia kecil yang hanya Arman ketahui, kenangan yang ia sembunyikan dalam-dalam. Suara itu seolah tahu segalanya, dan semakin banyak hal yang diketahui suara tersebut, semakin besar rasa takut yang menghantui Arman. Arman sadar bahwa ia mulai kehilangan kendali. Setiap malam, ia datang ke kantor dengan perasaan takut bercampur harap. Ada kecemasan besar yang menguasainya, tapi ia merasa tak bisa berpisah dari suara itu.
Suara ini adalah satu-satunya yang memberinya kepastian di tengah-tengah dunia kerja yang penuh tekanan. Ia menjadi tergantung, merasa seakan tanpa suara ini, ia tak akan mampu bertahan. Namun, di balik ketergantungan itu, ada rasa bersalah yang kian menekan batinnya. Dua rekan kerja telah jatuh dalam kecelakaan misterius, dan entah kenapa, Arman tak bisa mengabaikan perasaan bahwa semuanya terhubung dengan kenaikan jabatannya. Hati kecilnya terus berbisik, menyuruhnya berhenti, tapi suara misterius itu tak pernah membiarkannya beristirahat. Malam-malam panjang di kantornya kini terasa seperti perjalanan tanpa akhir, sebuah labirin gelap yang membawanya semakin dalam, semakin jauh dari cahaya. Arman mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya sekadar bekerja lembur. Ia mulai merasa terjebak dalam sebuah permainan, sebuah ritual yang tidak ia pahami. Di setiap sudut ruangan, di setiap bayangan yang bergerak, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, menunggunya. Tanpa disadari, ia telah menyerahkan kendali hidupnya pada sosok yang tak pernah ia lihat, namun terus menghantuinya di setiap langkah. Promosi itu akhirnya datang. Arman naik ke posisi yang sangat tinggi, posisi yang selama ini ia impikan dan perjuangkan. Pujian dan ucapan selamat menghujani dirinya dari berbagai arah. Namun, di balik semua itu, ada kecemasan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setiap langkah menuju kesuksesan ini terasa seolah-olah dibayangi oleh sesuatu yang gelap dan tak terlihat. Hari itu, suasana di kantor tiba-tiba berubah mencekam. Kabar menyebar cepat. Pak Haris, seorang rekan yang pernah menegur Arman karena terlalu ambisius, ditemukan meninggal mendadak di kantor. Tubuhnya terbaring kaku di lantai, matanya terbuka lebar seolah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan di detik-detik terakhir hidupnya. Tak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Hanya saja, kematian ini menambah daftar panjang kecelakaan misterius yang terus menghantui kantor tersebut. Bagi Arman, kejadian ini bagaikan cambuk yang menyadarkannya. Ketakutan yang selama ini ia abaikan meledak di dalam dirinya. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan ia merasa tubuhnya gemetar. Seluruh perasaannya kini berkecamuk, antara rasa bersalah, ketakutan, dan kemarahan yang tak terjelaskan. Kenapa setiap kali ia mendapatkan promosi atau penghargaan, selalu ada orang di sekitarnya yang terluka atau bahkan meninggal? Arman merasa ini bukan lagi kebetulan. Ada sesuatu yang mengintainya, mengawasi setiap langkahnya, dan sosok misterius itu suara yang selama ini membantu dan mengarahkan setiap keputusannya. Arman tahu bahwa ia harus mendapatkan jawaban. Ia sudah tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, dalam ketakutan yang semakin besar setiap harinya. Malam itu, Arman kembali ke kantor dengan perasaan yang tak menentu. Rasa takut dan marah bercampur, membentuk kekuatan yang mendorongnya untuk mencari jawaban. Ia berdiri di tengah-tengah ruangan gelap, satu-satunya cahaya berasal dari lampu kecil di mejanya. Seisi kantor terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah ruang ini hanya menunggu untuk memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Siapa kau sebenarnya? Pikir Arman dalam hati, sambil menggertakkan giginya. Ia mulai berbicara dengan suara rendah, namun penuh emosi yang tertahan. Apa yang kau inginkan dariku? Seolah menjawab panggilannya, suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini, suara itu tak lagi terdengar samar. Suara itu terdengar jelas, kuat, dan penuh keyakinan, seolah-olah sedang berdiri di samping Arman, mengawasinya dengan tatapan tajam yang tak terlihat. Kau ingin mencapai mimpimu, bukan? Suara itu bergema di dalam kepalanya, terdengar seperti bisikan yang menusuk ke dalam hati. Aku hanya membantumu, memberi apa yang kau inginkan. Arman menggigil. Ia memalingkan wajahnya ke sudut ruangan, tempat suara itu terasa paling kuat. Dalam gelap, samar-samar terlihat bayangan yang mulai terbentuk. Sosok itu masih tak jelas,
hanya sebuah siluet, namun keberadaannya terasa begitu nyata. Sosok itu tampak tersenyum tipis, senyuman yang membuat Arman merasa seperti ditelan oleh kegelapan yang lebih dalam. Kenapa? Kenapa semua orang di sekitarku celaka? Pikir Arman, dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Tapi kali ini ia tak lagi bisa berpura-pura, tak lagi bisa lari dari kebenaran yang ada di depan matanya. Sosok itu menyeringai, seolah menikmati ketakutan Arman. Perlahan, sosok itu mendekat, langkahnya nyaris tak terdengar, namun setiap gerakannya membawa hawa dingin yang membuat Arman merasa semakin terjebak. Setiap impian memiliki harga, bisik sosok itu dengan nada yang dalam, setiap katanya terasa menusuk langsung ke dalam hati Arman. Dan kau telah memilih untuk membayarnya. Arman terdiam, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Seluruh tubuhnya kaku, tak mampu bergerak atau berpaling dari bayangan itu. Kata-kata sosok tersebut membuatnya tersadar bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Sosok ini, suara ini telah menuntunnya selama ini, tapi bukan tanpa bayaran. Ia hanya memanfaatkan Arman sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, tapi cukup untuk membuatnya takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan-lahan, Arman mulai merasakan perasaan lain yang menggantikan ketakutannya, sebuah kemarahan yang membara. Apa kau senang melihat orang-orang menderita? Pikir Arman dengan geram, walaupun ia sadar, keberanian itu mungkin datang terlambat. Ia tahu, di balik senyuman dingin sosok itu, ada kebenaran yang mengerikan, kebenaran yang tak bisa ia ubah. Semua ini adalah konsekuensi dari ambisinya, dari keputusannya untuk menerima bantuan yang ia pikir hanya akan membawanya menuju kesuksesan. Ini adalah takdirmu, Arman. Bisik sosok itu sekali lagi. Takdir yang kau pilih sendiri. Dan di malam yang sunyi itu, dengan hanya ditemani bayangan samar sosok yang mengintainya, Arman menyadari satu hal, tak ada jalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil menuju kesuksesan, setiap pencapaian yang ia raih, telah dibayar dengan nyawa orang lain. Kini, ia telah terikat dengan bayangan tersebut, dengan sosok misterius yang selalu hadir di sudut gelap kantornya. Arman merasa jiwanya telah terikat. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membebaskan dirinya dari jerat kegelapan ini. Sambil menahan gemetar, Arman berusaha mengendalikan dirinya. Tapi sosok itu tetap berada di sana, memandangnya dengan tatapan yang tajam dan senyuman yang menakutkan. Dan pada akhirnya, Arman tahu bahwa malam ini hanya awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Ia tak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Ia hanya seorang pemain dalam permainan yang telah dirancang oleh sosok yang mengintainya dalam gelap. Di malam itu, Arman menyadari bahwa ambisi dan kesuksesan yang selama ini ia kejar, ternyata membawa harga yang terlalu tinggi. Dan di hadapan sosok misterius itu, ia berdiri sebagai seorang pria yang kehilangan segalanya. Kendali, kebebasan, dan pada akhirnya, mungkin juga jiwanya sendiri. Arman semakin tersesat dalam rasa bersalah yang membelit pikirannya. Setiap hari, wajah-wajah rekan kerja yang terluka atau hilang terus menghantui ingatannya, seolah menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan dan rasa sakit. Pikiran itu semakin memburuk seiring waktu, menambah beban yang tak bisa ia lepaskan. Rasa bersalah itu menjadi bayang-bayang yang selalu mengikutinya, tidak peduli seberapa jauh ia mencoba lari. Tapi di sisi lain, ada ketergantungan yang tidak bisa ia hindari. Arman merasa bahwa ia tidak lagi bisa maju tanpa bantuan suara tersebut. Setiap kesuksesan, setiap pencapaian yang ia raih, kini selalu terasa sebagai hasil dari pengorbanan seseorang. Di balik senyum di wajahnya saat menerima promosi, ada perasaan bersalah yang semakin dalam. Namun, ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah harga yang harus ia bayar untuk mencapai mimpinya. Malam itu, kantor sepi dan sunyi. Arman kembali lembur,
seperti malam-malam sebelumnya, hanya ditemani cahaya lampu yang redup dan bayangan dirinya yang terasa semakin asing. Pikirannya berputar-putar, terjebak antara rasa bersalah yang menyesakan dan dorongan untuk terus maju, tak peduli dengan harga yang harus ia bayar. Tapi ketakutan di dalam dirinya mulai menguasai. Suara itu muncul lagi. Namun kali ini berbeda, lebih menekan, lebih dingin, dan dengan nada yang menyeramkan. Bisikan itu tidak lagi seperti suara teman yang memberi nasihat, melainkan seperti perintah yang harus ia turuti tanpa pertanyaan. Bayar lebih. Bisikan itu terdengar di telinganya, bergema di dalam kepalanya, membuat setiap helaan napasnya terasa berat dan lambat. Arman menelan ludah, merasakan ketakutan yang perlahan menjalari seluruh tubuhnya. Kata-kata itu seperti ancaman, menyuruhnya memberikan lebih banyak untuk mencapai puncak tertinggi, posisi yang selama ini ia idam-idamkan. Bayangan samar itu muncul di sudut ruangan, semakin mendekat ke arahnya. Sosok misterius itu kini berdiri di hadapannya, hanya berjarak beberapa langkah. Dalam gelap, sosok itu tampak lebih jelas, sebuah bayangan yang seolah-olah tersenyum, dengan senyuman yang dingin dan mengancam. Mata Arman terpaku pada sosok itu, sementara tubuhnya terasa seperti terkunci di tempat, tak mampu bergerak ataupun berpaling. Di detik-detik terakhir, sebuah pertanyaan menghantui pikirannya. Apakah ia akan terus mengejar ambisi ini, ataukah ia akan membayar harga yang mengerikan? Pertanyaan itu menggantung di pikirannya, seperti sesuatu yang menunggu untuk dijawab. Tapi sebelum ia menemukan jawabannya, sosok itu semakin mendekat, menelan seluruh ruangan dalam kegelapan. Cerita pun berakhir, meninggalkan pertanyaan besar. Apakah Arman akan menyerah pada ambisinya, atau ia akan terjebak selamanya dalam permainan mengerikan ini?